Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Dr. Helen, dokter yang jadi di klinik hari ini. Boleh saya tahu namanya siapa Pak? Pak Tio. Pak Tio. Boleh saya tahu umurnya berapa? 35 tahun. 35 tahun. Untuk alamat tempat tinggalnya boleh saya tahu di mana? Di Jalan Pulau Irian. Jalan Pro Irian. Boleh saya tahu pekerjaannya apa Pak? Oh, saya buruh bangunan. Ya. Buruh bangunan ya Pak. Jadi boleh saya tahu ada keluhan apa sehingga datang ke klinik hari ini? Ini dok, terus sakit dok. Iya. Boleh saya tahu sakitnya itu di bagian perut mana Pak? Kayaknya sih perut bagian kanan bawah. Bagian kanan bawah ya Pak. Boleh saya tahu sejak kapan sakitnya nih Pak? Sudah 3 minggu yang lalu rasanya. Gitu ya Pak. Boleh saya tahu apakah sakitnya itu hilang timbul apa terus menerus Pak? Hilang timbul dok, terus makin lama makin sakit gitu dok. Makin lama makin sakit nih Pak. Baik Bapak, berdasarkan keterangan yang Bapak berikan, saya ingin melakukan beberapa pemeriksaan di bagian perut Bapak. Dan di sini Bapak diperlukan untuk membuka pakaian bagian atas Bapak. Untuk menilai, saya ingin menilai bagian dinding abdomen Bapak untuk mendengarkan suara-suara pada bagian perut Bapak juga, apakah ada hal yang abnormal atau enggak. Nanti juga saya akan melakukan beberapa penekanan untuk memastikan dari penyebab nyerinya Bapak di perut. Apakah Bapak bersedia Pak? Bersedia. Baik Bapak, silakan tunggu di bed. Nanti saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Silakan dibuka bajunya dan berbaring di bed nih Pak. Oke. Pemeriksaannya boleh kakinya ditekuk dulu Pak, ditekuk 90 derajat nih Pak, badannya rileks dan tangannya boleh ditaruh di samping Pak nih Pak. Yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi, di mana inspeksi ini saya akan menilai apakah warna kulit di daerah perut Bapak itu merata atau tidak, untuk bentuknya juga apakah simetris atau tidak, dan apakah ada hal-hal yang abnormal seperti pembuluh darah yang melebar atau adanya pulsasi. Baik, sekarang saya akan periksa dulu nih Pak. Baik, setelah melakukan inspeksi warna kulit dari daerah abdomen Bapak atau daerah perutnya itu merata, saya juga tidak temukan adanya bekas luka ataupun hal-hal abnormal lainnya. Untuk bentuk perutnya juga simetris. Baik, pemeriksaan selanjutnya adalah auskultasi, di mana pemeriksaan ini menggunakan stetoskop untuk mendengarkan suara-suara abnormal pada abdomen atau perut pasien. Pemeriksaan auskultasi ini dilakukan di 5 titik yang berbeda. Yang pertama, di aorta, lalu di renal arteri dextra dan sinistra, lalu di iliac arteri dextra dan sinistra. Baik, pada pemeriksaan auskultasi saya tidak mendengar adanya suara-suara abnormal pada abdomen atau perut pasien. Baik, pemeriksaan selanjutnya adalah perkusi, di mana ini akan dilakukan pengetukan-pengetukan pada 4 kuadran abdomen pasien untuk mengetahui apakah ada suara abnormal atau tidak pada bagian abdomen pasien. Baik, pada pemeriksaan perkusi saya tidak mendengar adanya suara abnormal pada abdomen pasien. Lanjut ke pemeriksaan selanjutnya yaitu palpasi. Palpasi ini akan dilakukan penekanan-penekanan pada 4 kuadran abdomen pasien. Bapak jika merasakan nyeri silakan diberitahu ke saya ya. Di sini nyeri nggih Pak? Baik. Baik, pada pemeriksaan palpasi, pasien mengeluhkan nyeri pada bagian kuadran kanan bawah. Baik, pemeriksaan selanjutnya adalah tes ASI-tes, di mana tes ini digunakan untuk menentukan batas timpani dan redup dari abdomen pasien. Pemeriksaan ini dilakukan dalam 2 posisi, yaitu terlentang dan miring ke kiri. Pertama, posisi terlentang. Lalu posisi miring,
Baik pada pemeriksaan ASI-tes, pasien normal karena batas timpani dan redup sesuai pada tempatnya. Lanjut ke pemeriksaan selanjutnya yaitu tes undulasi. Di sini dilakukan untuk mengetes apakah adanya gelombang cairan pada perut pasien. Pemeriksaan ini dilakukan dalam pasien posisi terlentang. Lalu tangan pasien diminta sebagai pembatas begini di tengah. Dan tangan pemeriksa akan diletakkan di pinggang pasien kanan dan kiri. Lalu saat satu tangan melakukan penekanan atau pendorongan ringan, satu tangan akan menahan untuk mengecek apakah adanya gelombang cairan atau tidak. Begitu juga dilakukan pada bagian yang sebaliknya. Baik, pada tes undulasi saya tidak merasakan adanya gelombang cairan pada perut pasien. Baik, pemeriksaan selanjutnya adalah Murphy sign, di mana di sini akan dilakukan penekanan pada rectus abdominalis lateral dextra. Bapak jika merasakan nyeri, silakan beritahu saya nggih, Pak. Tarik nafas, Pak. Hembuskan. Apakah nyeri, Pak? Tidak nggih, Pak. Baik. Baik, pemeriksaan selanjutnya adalah spesial tes untuk screening appendicitis. Yang pertama akan dilakukan pemeriksaan McBurney. Pada pemeriksaan McBurney ini akan dilakukan penekanan pada sepertiga lateral dari sias dextra. Jadi sias pasien ada di sini. Lalu sepertiga lateralnya di sini. Bapak jika merasakan nyeri saat saya melakukan penekanan, silakan diberitahu saya nggih, Pak. Apakah nyeri, Pak? Nyeri nggih, Pak. Baik, pada pemeriksaan McBurney, pasien mengeluhkan adanya nyeri saat dilakukan penekanan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan rebound tenderness atau nyeri tekan lepas. Pada pemeriksaan ini akan dilakukan penekanan pada kuadran kiri bawah atau kuadran kanan bawah. Biasanya jika pasien menderita appendicitis, saat dilakukan pelepasan dari penekanan, pasien akan merasakan nyeri yang lebih. Baik, saya akan melakukan penekanan pada kuadran kiri bawah. Bapak jika merasakan nyeri, silakan diberitahu saya nggih, Pak. Apakah nyeri, Pak? Nyeri nggih, Pak, saat saya melepas penekanannya. Baik. Saat saya melakukan pemeriksaan rebound tenderness, pasien mengeluhkan nyeri. Selanjutnya yaitu pemeriksaan Rovsing sign. Akan dilakukan penekanan pada kuadran kiri bawah. Bapak jika merasakan nyeri, silakan diberitahu saya nggih, Pak. Nyeri, Pak? Nyeri nggih, Pak. Baik. Pada pemeriksaan Rovsing sign, pasien juga mengeluhkan adanya nyeri. Baik, pemeriksaan selanjutnya adalah psoas sign, di mana di sini pasien akan diminta menaikkan kakinya secara aktif, lalu menahannya dan menanyakan apakah pasien merasakan nyeri pada bagian perutnya atau tidak. Baik, Bapak, silakan dinaikkan kakinya, Pak. Bisa ditahan, Pak. Nggih. Apa Bapak merasakan nyeri pada perutnya, Pak? Nyeri nggih, Pak. Baik. Pada pemeriksaan psoas sign, pasien mengeluhkan nyeri pada perut bagian bawahnya. Baik, pemeriksaan selanjutnya adalah obturator sign, di mana di sini kaki pasien akan ditekuk 90 derajat, lalu dilakukan endorotasi untuk menilai apakah pasien merasakan nyeri atau tidak saat dilakukan gerakan tersebut. Tekuk kaki 90 derajat, lalu dilakukan endorotasi. Apakah nyeri, Pak? Nyeri nggih, Pak. Baik, pada obturator sign pasien mengeluhkan nyeri, jadi kemungkinan besar ada inflamasi pada bagian abdomen pasien. Relax. Sekarang saya ingin mencoba cold test atau Bapak coba batuk, Pak. Apakah Bapak ada yang merasakan nyeri di sini atau tidak? Coba silakan coba batuk, Pak. Apakah ada nyeri di bagian perutnya, Pak? Ada Di sini, Pak, ini di bagian kanan. Jadi karena hasil spesial test semuanya menunjukkan nyeri pada bagian perut kanan bawah Bapak, jadi kemungkinan besar Bapak ada appendicitis, Pak. Jadi saya ingin lanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya adalah rectal torture atau colok dubur. Di sini untuk memastikan lagi diagnosis yang sebelumnya sudah ditegakkan. Sebelumnya saya akan memasang handscoon terlebih dulu. Lalu menggunakan pelumas agar nanti pasien tidak merasakan sakit saat saya memasukkan jari ke dalam anusnya.
Baik Bapak, sekarang saya akan memasukkan jari saya ke dalam anus Bapak. Jika ada yang terasa nyeri, silakan diberitahu ke saya nih Pak. Bagian sini nyeri Pak. Di sini nyeri nggih Pak. Di sini Pak, tidak. Baik, setelah melakukan colok dubur tadi, pasien mengeluhkan nyeri pada arah jarum jam 9 atau 11. Jadi itu menegakkan lagi diagnosisnya untuk apendisitis akut. Sekarang saya akan lepas dulu handscoon dan dibuang ke tempat dekontaminasi. Lalu melakukan tindakan aseptik. Lalu tangannya dikeringkan. Bapak, berdasarkan pemeriksaan yang sudah saya lakukan tadi, berdasarkan keluhan Bapak, saya mensuspek Bapak terkena apendisitis akut. Karena saat spesial tes juga Bapak merasakan nyeri yang sangat pada di bagian perut kanan bawah. Nah, selanjutnya saya akan rujuk Bapak ke departemen bedah untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak? Tidak. Tidak. Baik Bapak, terima kasih. Iya. Semoga lekas sembuh.